Namun sebelum meninggal, ia sempat melantik putranya, yakni Amangkurat II. Amangkurat II sebagai Raja Mataram, perjuangannya juga tidak sejalan dengan Sultan Agung atau eyangnya. Ia lebih cenderung meneruskan perjuangan ayahnya, yakni Sunan Amangkurat I yang bekerja sama dengan Belanda. Ia tetap berusaha meminta bantuan kompeni. Ia meloloskan diri ke Batavia lewat Laut Utara. Sementara perjuangan Arya Wirasaba dan keturunannya tetap konsisten terhadap perjuangan Sultan Agung terdahulu, bahwa Karawang dijadikan lahan pertanian padi untuk memenuhi logistik persiapan menyerang Batavia. Namun, jika masih ada sebagian generasi sekarang masih mempertanyakan nasib Arya Wirasaba, sebab kalau mengacu pada pelat kuning kandang sapi besar, pelantikan Wedanas Tika Bupati antara Singa Perbangsa dan Arya Wirasaba dilantik secara bersamaan. Saat itu Singa Perbangsa sebagai Bupati di Tanjung Pura, sedangkan Arya Wirasaba Bupati Waringin Pitu. Tapi mengapa kini Arya Wirasaba tidak masuk dalam catatan administrasi pemerintah daerah Kabupaten Karawang? Perhatikan perkataan Hof Regent, Bupati Kepala, dan Tweeden Regent, Bupati kedua. Memang datang dari Belanda yang menyatakan bahwa kedudukan Singa Perbangsa lebih tinggi dari Arya Wirasaba. Sebaliknya, kalau kita perhatikan sumber kekuasaan yang diterima kedua bupati itu, yaitu Piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Besar yang ditulis Sultan Agung tanggal 10 bulan Mulut tahun Alif, sama sekali tidak menyebut yang satu lebih tinggi dari lainnya. Tapi dalam menyikapi hal itu, kita pun harus lebih arif dan bijaksana, karena setiap peristiwa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Itulah sejarah. Sumber Suhud Hidayat dalam buku Sejarah Karawang versi Peruri halaman 42-51. Demi menjaga keselamatan wilayah Kerajaan Mataram di sebelah barat pada tahun 1628 dan 1629, Bala Tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC atau Belanda di Batavia. Namun serangan ini gagal karena keadaan medan sangat berat, penyakitnya malaria dan kekurangan persediaan makanan. Dari kegagalan itu, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah penguasaan Mataram, dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang, mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun persawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wira Perbangsa dari Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wira Perbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang telah dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wira Perbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung atas keberhasilannya. Wira Perbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana setingkat bupati di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta diberi hadiah 9 keris yang bernama Karo Sinjang setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram. Wira Perbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir ilahi, beliau wafat di Galuh. Jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya bernama Raden Singa Perbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633 sampai 1677. Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singa Perbangsa mengusir VOC Belanda dengan mendapat tambahan prajurit 2000 dan keluarganya, serta membangun persawahan untuk mendukung logistik kebutuhan perang. 3 hal tersirat dalam Piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Gede yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. Maaf bila penyebutannya salah. Banget ingkang piagam Kanjeng Ingki Rangga Gedeng Sumedang kagadahakan ing si Astrawardana
Mulane sung gadhehi piagem sun kongkon anggraksa kagungan dalem Siti Nagara Agung. Kilen wates Cipamingkis Wetan, wates Cilamaya, serta kon anugoni lumbung isine pun pari 5 takes punjul 13 jait modening pari sinambut dening Ki Singa Berbangsa. Besakalatan anggrawahani piagem lagi lampahi pun Kiai Yuda Bangsa kaping kali Ki Wangsa Taruna ingkang putusan Kanjeng Dalem ambakta tata titi yang kali ewu dipun wadanahaken ing Manira. Sasampun ketampi dipun pranaharen ing waringi pitu iyan ing Tanjung Pura anggaraksa Siti Gung Bongas Kilen. Kala nulis piagem ing dina Rebo tanggal ping 10 sasi Mulut tahun Alif. Kang anulis piagem Manira anggra prana titi. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Peringatan piagam raja kepada Ki Rangga Gede di Sumedang diserahkan kepada si Astrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam ialah karena saya berikan tugas menyegah tanah negara agung milik raja. Di sebelah barat berbatas Cipamingkis, di sebelah timur berbatas Cilamaya. Serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi 5 takes lebih 13 jahit.